warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reni Asmara Ariga SKP Mas, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu asuhan keperawatan yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Namun, cara melakukan Penkes masih belum banyak dilakukan dengan benar. Untuk itu, di sini saya akan menampilkan satuan acara pendidikan kesehatan, simulasi pendidikan kesehatan, dan format observasi pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan untuk meningkatkan kualitas perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan. Sebelum melakukan pendidikan kesehatan, kita perlu membuat satuan acara pendidikan kesehatan yang bertujuan memberikan petunjuk kepada perawat secara rinci pertemuan pendidikan kesehatan. Berikut format dan acara pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan. Format satuan acara pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan. Inilah tampilan format satuan acara Penkes dalam praktek keperawatan. Dalam format ini ada 3 bagian yang akan diisi. Pertama, capaian pembelajaran, keterampilan akhir, dan bahan kajian. Kedua, berisikan pendahuluan, penyajian, dan penutup. Ketiga, berisikan evaluasi dan referensi. Berikut contoh pengisian dari format tersebut. Sasaran, ibu yang mempunyai anak balita. Tempat, Posyandu Melati. Waktu pertemuan, Senin pukul 10 sampai 11. WIB, capaian pembelajaran ibu yang mempunyai anak balita dalam menjelaskan pencegahan diare. Keterampilan akhir yang diharapkan dapat menjelaskan pengertian tanda dan gejala dan penyebab. Bahan kajian konsep diare. Kita masuk ke tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan berisi kegiatan pengajar, deskripsi, relevansi, dan tujuan. Deskripsi menjelaskan cakupan materi terdiri dari pengertian, tanda dan gejala, penyebab, dan pencegahan. Relevansi, audien dapat mengidentifikasi kejadian diare, melakukan pencegahan dan pelaksanaan diare. Kemudian tujuan dapat menurunkan angka kejadian diare dan meningkatkan derajat kesehatan. Kegiatan sasaran memperhatikan, bertanya, menjawab, menulis, dan kegiatan lainnya yang mendukung dengan menggunakan media dan alat LCD, infocus, dan video. Kita masuk ke tahap penyajian yang berisi uraian, contoh, dan latihan. Uraian menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, penyebab, dan pencegahan. Contoh, memberikan contoh cara mengidentifikasi pasien yang mengalami diare. Latihan, memberikan latihan kepada audiens secara bergilir untuk mengidentifikasi tanda diare. Kegiatan sasaran memperhatikan, bertanya, menjawab, menulis, dan kegiatan lainnya yang mendukung dengan menggunakan media dan alat LCD, infocus, dan video. Penutup berisikan tes, umpan balik, dan tindak lanjut. Menunjuk beberapa audiens secara bergiliran untuk mengulang penjelasan konsep diare. Umpan balik memberikan penguatan kepada audiens terkait dengan respon positif yang diberikan. C. Diharapkan audien dapat melakukan pencegahan diare. Adapun kegiatan sasaran memperhatikan, bertanya, menjawab, menulis, dan kegiatan lainnya yang mendukung dengan menggunakan media dan alat LCD, infocus, video. Adapun evaluasinya menanyakan kepada audien terkait dengan konsep diare dalam bentuk tanya jawab. Referensi adalah bahan rujukan yang digunakan oleh perawat dalam melakukan praktek pendidikan kesehatan. Hal yang harus kita lakukan ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan. Pertama, deskripsi materi. Kedua, relevansi, dan yang terakhir adalah tujuan diberikan pendidikan kesehatan. Deskripsi materi adalah hal-hal apa saja yang akan disampaikan ataupun didiskusikan kepada sasaran, sehingga nanti si sasaran ataupun audien mengerti topik-topik yang akan dibahas pada saat pendidikan kesehatan tersebut. Relevansi adalah apa manfaat yang akan dirasakan oleh audiens tersebut atau sasaran tersebut, sehingga si audien merasa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan adalah
untuk mengetahui sejauh mana sasaran ataupun audien memahami ataupun menguasai kompetensi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penyajian. Penyajian ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama uraian, kemudian memberikan contoh, dan yang terakhir memberikan latihan. Uraian, konsep keperawatan yang harus diberikan adalah topik yang akan direferensikan oleh seorang perawat. Contohnya konsep diari. Jadi harus dijelaskan pengertian diari, tanda-tanda diari, dan penyebab diari dan Oke, bagus sekali ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan diari, yaitu apa sebenarnya diari, kemudian tanda dan gejala yang kita lihat baik pada anak-anak, pada orang tua, remaja dan sebagainya. Kalau dia menderita diari, apa yang kita lihat? Kemudian penyebab diari itu apa yang sering sekali terjadi. Jadi selama ini beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait dengan diari. Apa tujuannya? Kemudian, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat adalah keterampilan membuka pendidikan kesehatan. Membuka pendidikan kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat untuk menciptakan suasana siap mental dan penuh perhatian pada audiens. Tujuannya membangkitkan motivasi dan perhatian, membantu audiens mengetahui tingkat keberhasilannya. Di dalam kompetensi membuka pendidikan kesehatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuannya menarik perhatian. Kedua, menimbulkan motivasi dari audiens. Ketiga, memberikan acuan. Contohnya, Bapak dan Ibu, ada nggak yang tahu ya pengertian dari dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Reni Asmara Adija, dosen Fakultas Keperawatan itu akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini terkait dengan diari. Oke, ada yang tahu Bapak dan Ibu tentang diari? Aku pernah dengar nggak ya apa itu diari? Belum. Ada yang lain? Kompetensi menjelaskan, yaitu mengorganisasikan materi pendidikan kesehatan dalam tata urutan yang terencana secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh audiens dengan bahasa yang jelas, berbicara yang lancar. Prinsip penggunaan kompetensi menjelaskan diberikan di awal, di tengah, akhir pendidikan kesehatan dan harus relevan dengan tujuan. Materi harus bermakna sesuai dengan karakteristik audiens. Jadi untuk itu perlulah kita tahu apa pengertiannya. Jadi kalau diari sangat simpel Bapak dan Ibu untuk mengetahui apakah keluarga kita menderita diari atau tidak. Karena pengertiannya adalah diare adalah bila buang air besar lebih dari 4 kali dalam 24 jam. Nah, dalam 24 jam dengan konsistensinya air lebih banyak daripada jadi Bapak dan Ibu kita melihat contohnya mulai tadi malam jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam itu sudah 24 jam. Jadi kalau sudah 24 jam kita lihat berapa kali buang air besarnya. Jadi kalau sudah 4 kali dan konsistensinya itu lebih banyak air dibandingkan ampas, maka sudah bisa kita menetapkan bahwa Kompetensi bertanya. Pertanyaan adalah semua pernyataan perawat yang meminta respon dari audiens. Mengungkapkan pertanyaan dengan jelas dan singkat. Contohnya, sebutkanlah tanda-tanda diari. Tadi saya sudah menjelaskan konsep diare yang terdiri dari pertama pengertian diare, kemudian tanda dan gejala diare, kemudian yang terakhir tadi saya jelaskan apa sih yang menyebabkan seseorang bisa menderita diare. Sekarang ada di antara, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau ada yang perlu kita diskusikan? Oke, silakan Ibu. Sebelum Ibu perkenalkan anak saya, jadi Ibu saya baru mempunyai anak kedua, anak pertama saya. Jadi dia dalam usia 2 bulan. Beberapa hari ini dia mengalami buang air besar.
masih 2 bulan di mana. Kompetensi memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan merupakan dorongan bagi audiens untuk meningkatkan penampilannya serta dapat meningkatkan perhatian. Kompetensi memberikan penguatan harus diberikan hangat dan antusias, bermakna responnya positif, segera dan bervariasi. Contohnya dalam bentuk verbal yaitu bagus, tepat sekali, benar dan sebagainya. Dan penguatan nonverbal bisa dengan cara gerakan mendekati, mimik dan sentuhan. Sekarang apakah ada di antara bapak dan ibu yang mau bertanya atau ada yang perlu kita diskusikan? Oke, silakan ibu. Ibu berdoa bercerita. Ibu saya baru punya anak kedua, anak pertama. Jadi dia baru berusia 2 bulan. Kalau hari ini dia mengalami buang besar juga tidak mengalami tapi dia tidak terlalu ibu, tidak ada nyari juga tidak terlalu banyak dia Oke, bagus sekali pertanyaan Bu Intan. Bu Intan mempunyai anak balita ya, yang usianya masih 2 bulan, di mana ini buang konsentrasi, kalau buang air besarnya hampir 5 kali ya Bu. Kemudian tapi dilihat dari konsistensinya, dia seperti lembek, bukan air ya. Kompetensi mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi. Kompetensi variasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi para audiens serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi mengajar terdiri dari suara, kontak pandang, variasi gerakan badan, ataupun mengubah posisi. Variasi media dan bahan bisa saja dalam bentuk visual, audio, dan taktil. Oke, tadi kita sudah diskusi dan ada beberapa pertanyaan baik dari Bu Intan, Bu Novi, sama Pak Amin ya. Jadi sekarang siapa ya yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Ada kepada Ibu? Oh, silakan Ibu. Perkenalkan ibu, nama saya Laura. Jadi saya akan mengumpulkan setelah ibu para kami tentang diare. Jadi diare ini artinya adalah ketika kita buang air besar lebih dari 4 kali dalam 1 hari. Kemudian kita lihat konsistensi dari diare itu seperti dia perkembangan banyak cairannya dan juga banyak cairan daripada akarnya. Kemudian tanda gejalanya ibu dia mengalami diabetes. Adapun kompetensi yang terakhir adalah kompetensi menutup pendidikan kesehatan. Menutup pendidikan kesehatan adalah kegiatan perawat untuk mengakhiri kegiatan pendidikan kesehatan. Menutup, meninjau kembali, mengevaluasi penguasaan materi yang sudah disampaikan, memberikan tindak lanjut. Contohnya, coba Bapak dan Ibu jelaskan kembali tanda dari dia. Tadi kita sudah diskusi dan ada beberapa pertanyaan baik dari Bu Intan, Bu Novi, sama Pak Amin ya. Jadi sekarang siapa ya yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Ada kepada Ibu? Oh, silakan Ibu. Perkenalkan ibu, nama saya Laura. Jadi saya akan menyimpulkan tadi dan setelah ibu diskusi kepada kami tentang diare. Tahap terakhir kita masuk ke dalam tahap penutup. Di tahap penutup ada 3 juga hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana si peserta audiens memahami konsep yang sudah disampaikan. Kemudian, memberikan penguatan kepada audiens yang menunjukkan perilaku-perilaku yang diharapkan. Yang terakhir adalah tindak lanjut untuk memberikan pengetahuan kepada audiens terkait materi yang akan disampaikan berikutnya. Tadi Bu Nala sudah menguraikan secara jelas terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan. Jadi saya sangat berharapkan bahwa materi ini terus-menerus kita ingat dan jangan lupa kepada Ibu. Ini kita terapkan di keluarga dan menyampaikan kepada masyarakat yang ada di
observasi pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan untuk diisi oleh perawat pembimbing. Setelah melakukan praktek pendidikan kesehatan, perlu adanya lembar observasi yang diisi oleh perawat pembimbing guna menentukan apakah perawat tersebut telah melakukan pendidikan kesehatan sesuai satuan acara pendidikan kesehatan atau tidak. Inilah tampilan lembar observasi Penkes yang diisi oleh perawat pembimbing yang terdiri dari nama perawat, topik yang akan disampaikan, audiens ataupun sasaran, waktu ataupun tempat pelaksanaan Penkes, hari dan tanggal, dan nama pembimbing yang akan melakukan evaluasi. Contohnya, Arif Prabowo, topik diare, audiens ibu yang mempunyai anak balita, waktu dan tempat pukul sampai 10, hari dan tanggal Senin 20 Desember 2019. Reni Asmara Ariga SKP Mars. Berikut aspek-aspek yang akan dievaluasi dan berilah nilai checklist 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang ditentukan. Berikut aspek yang akan diobservasi. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan yang baik mengandung 3 unsur, yaitu deskripsi singkat, relevansi atau manfaat, dan tujuan pendidikan kesehatan. Isilah sesuai dengan nilai yang ditentukan. Penyajian materi. Penyajian materi yang baik mengandung uraian, contoh, dan latihan. Isilah sesuai dengan nilai yang ditentukan. Pemberian contoh. Pemberian contoh yang baik adalah yang relevan dengan konsep yang dijelaskan. Isilah sesuai dengan nilai yang ditentukan. Penggunaan media. Penggunaan media dan alat Penkes yang baik adalah yang sesuai dengan tujuan dan topik. Usaha mengaktifkan audiens yang baik adalah memberikan latihan yang menyebabkan audiens sibuk, baik mental maupun fisik. Audiens yang kondusif untuk Penkes secara interaktif. Penggunaan waktu yang baik adalah 5% untuk pendahuluan, 80-90% untuk penyajian, dan yang terakhir 10-15% untuk penutup. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar yang baik adalah bila memungkinkan audiens secara mandiri dapat membukakan penguasaannya secara maksimal. Penyimpulan dan penutupan perkuliahan yang baik adalah mengandung umpan balik terhadap hasil evaluasi. Demikianlah satuan acara pendidikan kesehatan, simulasi pendidikan kesehatan, dan observasi pendidikan kesehatan dalam praktek keperawatan. Dengan harapan dapat membantu perawat meningkatkan kompetensi dalam memberikan pendidikan kesehatan